selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kantongnya ini sehat bu kantongnya? Kering. Kering. Berarti punya hutang ya? Pasti. Pasti. Nah, jangan khawatir, sebentar lagi kita akan mendapatkan uang, ibu-ibu akan mendapatkan uang. Silakan nanti digesek uangnya seperti biasa di bank. Jadi silakan digesek sendiri, tidak boleh diwakilkan. Nah, ibu-ibu sebelum kesini sudah melakukan aktivitas kegiatan rumah tangga belum di rumah? Sudah. Sudah apa saja bu? Masak. Masak terus? Nyuci. Terus? Sapu. Oke, dan lain sebagainya ya. Iya. Pokoknya sebelum kita kesini, itu kewajiban ibu-ibu di rumah sebagai seorang istri dan seorang ibu itu harus dilaksanakan terlebih dahulu agar anak-anak dan suami ibu tidak terlantar. Iya. Nah, kira-kira dikumpulkan di sini mau ngapain bu? Pertemuan rutin bulanan. Pertemuan rutin bulanan. Berapa bulan sekali bu biasanya? Biasanya sebulan sekali. Sebulan sekali. Oke, jadi tujuan ibu-ibu dikumpulkan di sini seperti biasa itu mengadakan namanya FDS atau forum FDS atau pertemuan peningkatan kemampuan kelompok. Nah, jadi ini itu pertemuan rutin. Silakan nanti kedepannya diikuti terus oleh ibu-ibu. Jadi tidak boleh mengikutinya karena akan saya absen dan saya laporkan siapa saja yang tidak mengikuti. Nah, pada pertemuan yang lalu kira-kira kita membahas apa bu? Menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, kira-kira untuk menjadi orang tua yang lebih baik apa saja yang sudah ibu praktekkan? Memuji anak. Nah, memuji anak yang pertama. Memuji anak itu ketika apa bu biasanya? Ketika dia melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif. Nah, tapi kalau anaknya melakukan kesalahan atau melakukan hal negatif gimana bu? Ya paling dinasehati. Dinasehati. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Mendengarkan anak ketika sedang berbicara. Mendengarkan anak. Berarti ketika anak berbicara kita boleh ngomong nggak bu? Nggak boleh. Tidak boleh. Nah, ketika anaknya melakukan kesalahan, berarti kita diapakan bu? Iya paling didengarkan dulu, nanti di akhir dikasih nasihat kayak gitu. Nah, berarti tidak mau tahu bicara anak ya bu? Iya. Nah, jadi biarkan anak itu menceritakan sampai selesai biar tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi. Iya. Nah, ada lagi? Apa ya? Meminta maaf ketika saya salah. Meminta maaf ketika saya salah. Nah, berarti kalau ibu salah udah minta maaf kepada anak. Iya. Nah, jadi kalau ibu salah itu silakan ibu-ibu minta maaf inisiatif kepada anak. Jangan anaknya saja yang minta maaf kepada ibu-ibu. Nah, kalau selanjutnya setelah ibu-ibu mempraktekkan ini, tanggapan dari pihak keluarga gimana bu? Terutama dari suami dan anak. Awalnya sih kalau dari suami ya, awalnya sih kaget, tapi senang atas perubahan sikap saya. Terus suami mendukung penuh atas perubahan sikap saya juga. Nah, itu dari suami. Kalau dari anak? Anak sih senang-senang aja ya. Nah, anak kan senang-senang aja, tidak ngerti, masih kecil. Iya. Nah, karena anak tidak dimarahi, maka mereka senang. Dalam keluarganya kondisinya bahagia, kondusif, tidak ada sesuatu yang intinya tidak ada kekerasan lah dalam rumah tangganya. Nah, kalau Bu Lydia gimana Bu Lydia? Belum apa nih? Belum praktekan? Iya. Nah, kenapa belum praktekan? Susah, lingkungan juga kurang kondusif. Nah, emang lingkungannya seperti apa Bu? Di lingkungan saya banyak yang mabuk-mabukan lah, banyak yang begitu. Nah, berarti belum praktekan Bu? Iya belum. Nah, seharusnya ibu itu jangan terpengaruh sama lingkungan. Meskipun lingkungan itu berpengaruh terhadap watak dan perilaku anak, tapi kalau kondisi atau kondisi orang tuanya itu solid, artinya dalam arti bisa memberikan contoh yang baik, memberikan perilaku yang baik kepada anaknya, insya Allah anak tidak akan meniru apa yang ada di lingkungannya, atau meskipun itu lingkungan yang negatif. Jadi ketika akan menasihati anak, ketika akan menyuruh anak berbuat yang positif, jangan hanya bilang saja, artinya dibarengi dengan perilaku ibu dan bapak. Silakan nanti ketika menyuruh anak untuk ini, silakan ibu dan bapak juga harus melakukannya, tidak hanya bersifat omongan. Nah, itu untuk pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan hari ini, itu kita akan membahas tentang apa kira-kira?
Nggak tahu, belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, belum saya jelaskan ya. Iya. Silakan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang memahami perilaku anak. Bagaimana meningkatkan perilaku anak yang baik dan mengurangi perilaku anak yang buruk. Nah, pertemuan hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Umi pertemuan sebelumnya tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, setelah menjadi orang tua yang lebih baik, bagaimana sih kita cara meningkatkan perilaku anak agar menjadi lebih baik dan mengurangi perilaku buruk anak. Nah, selanjutnya silakan ibu-ibu buka buku itu, buku pintar namanya, buku pintar. Silakan, buku pintar itu harus wajib dibawa Bu setiap kali pertemuan. Jangan sampai tidak dibawa, nanti lupa apa yang saya sampaikan. Nah, kira-kira untuk meningkatkan perilaku baik anak, apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan? Kalau dari saya sih ya, memuji anak, tidak mencubit ketika berbuat kesalahan. Ada lagi? Udah, itu aja. Udah. Kemudian bagaimana Ibu tanggapan suami ketika Ibu melakukan itu? Suami sih senang-senang aja ya, gitu. Mendukung. Nah, kalau anak? Anak senang. Nah, anak senang karena apa tadi? Ibu tidak melakukan kekerasan fisik, tidak melakukan sesuatu yang negatif kepada anak, tidak memarahi anak ketika anak salah. Jadi anak dan suami senang-senang saja dan mendukung apa yang Ibu lakukan. Nah, kalau Ibu Lydia gimana Bu Lydia? Kalau saya, ketika saya meminta anak suruh belajar, saya memaksa anak untuk belajar. Ketika anak tidak mau, saya akan memarahinya. Nah, kira-kira yang dilakukan Ibu Lydia benar nggak? Enggak. Kenapa? Enggak tepat sih caranya, enggak kayak gitu. Harus mendidiknya enggak kayak gitulah. Nah, tapi anaknya nurut Bu selama ini kalau disuruh gitu? Enggak. Nggak nurut. Nah, makanya jadi kalau anak Ibu tidak nurut atau Ibu memerintahkan sesuatu kepada anak, silakan dinasihati dengan baik atau dibicarakan. Jadi silakan dibuat aturan sejak awal bahwa anak itu harus melakukan ini. Kalau anak tidak melakukan, silakan dikasih apa? Intinya dikasih kesepakatan awal apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dilarang. Nah, oleh karena itu kondisi keluarga itu sangat mempengaruhi perilaku anak. Jika kondisi keluarga itu bahagia, maka perilaku anak itu akan cenderung yang positif. Tapi kalau sebaliknya kondisi keluarga yang kurang kondusif, kondisi keluarga yang banyak ada kekerasan fisiknya, sering memarahi anak, maka anak itu akan mengalami frustasi. Maka semaksimal mungkin jangan melakukan sesuatu yang negatif kepada anak, atau dalam arti rumah itu harus bahagia terus. Jadi ketika ada masalah, suami atau istri atau bapak atau dengan ibu atau dengan suaminya, silakan dibicarakan dengan baik-baik ketika tidak ada anak, biar anak tidak mendengar. Jadi agar anak itu tahunya yang positif-positif saja tentang ibu dan suaminya. Nah, selanjutnya ibu juga harus sering berkomunikasi dengan anak agar anak dapat menyampaikan apa yang selama ini mereka keluhkan. Nah, untuk itu saya harapkan untuk Bu Lydia ataupun ibu-ibu yang lain yang belum mempraktekkan, silakan dipraktekkan pada di rumah. Nanti saya tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Cukup. Cukup, oke. Kalau cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dipraktekkan di rumah apa yang sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang memuji anak.